Puji Tuhan, merdeka. Puji Tuhan. Kenapa saya mengatakan merdeka? Karena hari ini kemarin ya tepatnya kita merayakan Hari Kemerdekaan Negara Indonesia. Puji Tuhan kaum wanita yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus, kalau pada sore hari ini kami kembali boleh datang kepada Tuhan dalam acara pemberitaan firman Tuhan di kaum wanita GPDI Melati Mas. Tuhan berkati seluruh kaum wanita yang ada supaya mereka boleh memberikan tanah hati yang terbaik untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kaum wanita yang dikasih Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau menyanyi dulu. Kuasanya memerdekakan, kuasanya mempersatukan, kuasanya yang membereskan hati manusia, kuasanya yang menyembuhkan, kuasanya yang memulihkan, kuasanya menyempurnakan gereja akhir zaman. Bebas, bebas, Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. Glory, glory, perkara dahsyat terjadi. Kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan, kuasanya memerdekakan, kuasanya memerdekakan. Puji Tuhan, kaum wanita yang dikasih Tuhan, sesuai dengan tema kita ya, kemerdekaan. Jadi hari ini saya akan memberitakan firman Tuhan tentang merdeka. Puji Tuhan. Nah, kaum wanita yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-30. Puji Tuhan. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai yang ke-36. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Puji Tuhan, kaum wanita yang dikasih Tuhan, saya akan memberikan judul firman Tuhan pada sore hari ini, merdeka yang benar-benar merdeka. Puji Tuhan. Nah, sesuai ayat yang kita sudah baca ya, tentang kemerdekaan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada beberapa definisi tentang kata merdeka. Yang pertama, kata merdeka itu memiliki definisi bebas atau lepas dari perhambaan penjajah, ya. Bebas atau lepas dari perhambaan atau penjajah. Seperti bangsa Indonesia ya, kemarin memperingati Hari Kemerdekaan Negara Indonesia 17 Agustus ya. Itu namanya bebas atau lepas dari penjajah atau perhambaan. Kemudian definisi yang kedua adalah tidak terkena atau lepas dari tuntutan ya. Tidak ada orang yang menuntut kita karena kita bebas, karena kita lepas ya.
Yang ketiga, tidak terikat atau tidak tergantung oleh orang atau pihak tertentu. Itu definisi menurut KBBI. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, melihat dari ayat-ayat tadi ya, Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan dan kemudian banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kemudian Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, ya, dikatakan, jikalau kamu tetap di dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Kemudian, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, di situ Yesus memberikan perkataan bahwa orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan, ketika di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan Yesus, kemudian mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, kemudian orang-orang Yahudi itu berkata bahwa kami itu tidak pernah diperhamba siapapun. Kami adalah keturunan Abraham. Tidak pernah orang menjajah atau memperhamba kami. Nah, kemudian kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi yang dimaksudkan Tuhan bukan masalah kemerdekaan atau merdeka dari perhambaan manusia, bukan. Tetapi yang dimaksud Tuhan Yesus di sini kepada orang-orang Yahudi adalah perhambaan dari dosa. Ya, jadi kita akan belajar hari ini bukan masalah diperhamba oleh seseorang atau manusia, tetapi perhambaan dosa. Nah, dari ayat-ayat ini kita akan belajar bagaimana sih caranya supaya kita sebagai anak-anak Tuhan bisa merdeka. Bukan merdeka dari perhambaan manusia, tetapi merdeka dari perhambaan dosa. Nah, di ayat yang ke-31 dan ke-32, di situ jelas-jelas Yesus sudah menyampaikan bagaimana cara untuk merdeka dari dosa. Yang pertama, tetap dalam firman Tuhan. Ayatnya yang ke-31 tadi ya, kita sudah baca, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Berarti kalau kita mau merdeka dari hamba dosa, kita harus tetap dalam firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah ada di dalam Tuhan, maka kita akan mengetahui kebenaran. Jadi supaya kita merdeka, kita tetap dalam firman Tuhan. Kemudian bukan hanya tetap, ada langkah selanjutnya, yaitu menjadi murid yang mengetahui kebenaran. Ya, ada step by step. Tetap dalam firman Tuhan, kemudian menjadi murid yang mengetahui kebenaran, dan yang ketiga, hidup dalam kebenaran itu. Bukan hanya tahu, banyak orang yang tahu firman Tuhan, banyak yang tahu kebenaran itu apa atau siapa, tetapi orang yang hidup dalam kebenaran tidak banyak. Jadi kaum wanita yang dikasihi Tuhan, ingat, cara untuk yang kita benar-benar merdeka dari dosa, tetap dalam firman Tuhan, menjadi murid yang mengetahui kebenaran, dan kemudian naik level hidup dalam kebenaran. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah kebenaran itu? Nah, puji Tuhan, kebenaran itu adalah Kristus Yesus, Anak Allah. Berarti kita harus tinggal dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, kaum wanita yang dikasihi Tuhan, pada saat sore hari ini sudah percaya semua di dalam Tuhan Yesus. Sudah percaya, sudah beriman kepada Tuhan Yesus, sudah tinggal di dalam firman Tuhan, dan hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Artinya apa? Kita mengetahui kebenaran firman Tuhan, ya. Dan yang ketiga, hidup dalam kebenaran. Nah, kaum wanita yang dikasihi Tuhan, kita hidup dalam Kristus Yesus supaya kita menjadi orang-orang yang merdeka. Kenapa sih kita harus merdeka? Kan secara kenegaraan kita sudah merdeka dari penjajahan dunia, dari penjajahan bangsa-bangsa lain, ya. Negara Indonesia sudah tidak terjajah lagi atau sudah merdeka.
Nah, saudaraku, di dalam Alkitab ada dua macam perhambaan. Ya, makanya kita harus merdeka. Yang pertama adalah perhambaan dari dosa. Ya, jadi yang pertama adalah hamba dosa. Ya, nah jadi orang yang hidupnya suka berbuat dosa, orang yang hidupnya di dalam dosa, selalu berbuat dosa, selalu mementingkan kepentingan-kepentingan pribadi, itu adalah orang yang disebut hamba dosa. Keinginan hatinya selalu keinginan duniawi, keangkuhan hidup, dan segalanya. Ya, kita bisa lihat itu di dalam Roma pasalnya yang ke-6. Roma pasalnya yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-15 sampai 22. Di situ dikatakan tentang dua macam perhambaan. Seperti yang saya sudah katakan tadi ya. Ada dua macam perhambaan. Yang pertama adalah hamba dosa. Orang yang disebut hamba dosa, seperti saya sudah katakan, orang yang hidupnya berbuat dosa, melakukan dosa, mementingkan hawa nafsu pribadi, kemudian selalu melakukan keinginan-keinginan duniawi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kita bisa lihat di ayatnya yang ke-19. Kemudian, kalau kita kembali ya di Yohanes pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-34, di situ tadi dikatakan bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi orang-orang yang selalu berbuat dosa itu disebut hamba dosa. Nah, kalau kita melihat di dalam Roma pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-8, Roma pasal 8 ayat 5 sampai yang ke-8, di situ dikatakan bahwa keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, dan orang yang hidup di dalamnya tidak mungkin berkenan kepada Allah. Artinya apa? Bahwa orang-orang yang hidupnya di dalam keinginan daging, selalu melakukan perbuatan-perbuatan daging, hawa nafsu, orang tersebut tidak berkenan di hadapan Allah. Artinya apa? Mereka hidup dalam dosa. Artinya mereka adalah hamba dosa. Dan yang kedua, dari dua macam perhambaan, yang kedua adalah hamba kebenaran atau hamba Allah. Ya, kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18 ya. Roma 6 ayat 18, di situ dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayat yang ke-22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Puji Tuhan. Nah, jadi yang disebut hamba kebenaran adalah hamba yang sudah dimerdekakan. Jadi tadi kan kita sudah belajar tentang kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus, dalam kebenaran ya. Nah, jadi kalau kita menjadi hamba kebenaran karena kita sudah dimerdekakan, kita disebut hamba kebenaran. Dan setelah kita dimerdekakan dari dosa, kita menjadi hamba Allah, ayat yang ke-22 ya. Dan beroleh buah yang membawa pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi kita sebagai hamba kebenaran atau hamba Allah, kita dibawa kepada pengudusan, dan kesudahannya adalah hidup yang kekal. Nah, sekarang kita belajar. Kalau tadi Tuhan Yesus mengatakan bagaimana sih cara untuk merdeka, ya kan? Tetap dalam firman Tuhan, menjadi murid yang mengetahui kebenaran, kemudian hidup dalam kebenaran. Nah, siapa kebenaran itu? Yesus Kristus, anak Allah. Nah, siapakah yang dapat memerdekakan kita? Nah, yang dapat memerdekakan kita adalah Roh Allah atau Kristus. Ya, puji Tuhan. Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-2. Roma pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam
kudus dari hukum dosa dan hukum maut. Puji Tuhan, di sini ayat ini sangat jelas mengatakan bahwa Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Puji Tuhan. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk kita. Supaya apa? Kita tidak bisa melihat Yesus Kristus secara jasmani karena Dia sudah naik ke surga. Tetapi lewat Roh Kudus-Nya, Dia memerdekakan kehidupan kita dari perhambaan dosa. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. 2 Korintus 3 ayat 17 dikatakan, sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana adalah roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Puji Tuhan. Di sini juga sangat jelas bahwa Tuhan itu adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Artinya apa? Siapa yang memerdekakan hidup kita? Roh Allah. Puji Tuhan. Galatia 5 ayat yang pertama. Ya, Galatia 5 ayat yang pertama di situ katakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Kristus, siapa Kristus itu? Kristus itu adalah yang mengurapi. Siapa yang mengurapi? Roh Allah atau Roh Kudus. Jadi jelas di dalam Roma, Korintus, Galatia dikatakan roh itu yang memerdekakan kita. Puji Tuhan. Nah, kalau roh Allah itu sudah memerdekakan kita dari perhambaan dosa, dan sekarang kita sudah menjadi hamba kebenaran atau disebut hamba Allah, apakah respon kita terhadap kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita? Apakah kita santai-santai saja di dalam mengisi kemerdekaan di dalam Tuhan? Tidak, kaum wanita yang dikasih Tuhan. Nah, respon kita terhadap kemerdekaan yang pertama, berdiri teguh. Jangan mau lagi diperhamba oleh dosa. Ya, Galatia 5 ayat 1b, di situ dikatakan bahwa berdiri teguh, jangan mau lagi diperhamba oleh dosa. Jadi artinya apa? Kita kuat dalam iman, kita kuat, jangan sampai digoncangkan lagi oleh dosa dengan iming-iming dosa, dengan iming-iming keinginan duniawi yang selalu menggoda kita. Ya, tapi kita harus berdiri teguh. Ya, kemudian yang kedua, Galatia 5 ayat yang ke-13. Jangan mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Nah, kita sudah merdeka. Ada kesempatan karena kita masih hidup di dalam dunia ini. Nah, kesempatan yang Tuhan berikan itu pilihan bagi kita. Apakah kita mau hidup dalam roh, dalam kebenaran firman Tuhan, menghidupi kebenaran itu, atau kita hidup mempergunakan kesempatan itu untuk hidup di dalam dosa. Itu pilihan bagi kita. Tapi kalau kita mau meresponi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan, kita jangan mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Nah, kemudian selain kita jangan mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan dalam dosa, yang ketiga, hiduplah sebagai orang yang benar-benar merdeka. Ya, 1 Petrus 2 ayat yang ke-16 dikatakan, jangan menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, jelas. Jadi Tuhan sudah memberikan kesempatan kemerdekaan bagi kita. Jangan kita salah gunakan. Ya, mungkin orang-orang di sekitar kita tidak tahu kalau kita melakukan kejahatan atau hidup di dalam dosa, dosa-dosa yang terselubung, dosa-dosa yang tersembunyi. Tapi ingat, Allah di surga melihat apa yang kita perbuat. Jadi janganlah menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan untuk menyelubungi kejahatan yang kita lakukan. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kamu wanita mau menjadi hamba-hamba Allah? Amin. Merdeka, tapi menjadi hamba Allah, hamba kebenaran. Ya, nah sekarang kita akan belajar dari beberapa tokoh Alkitab yang sering disebut sebagai hamba Allah atau hamba Tuhan, hamba Kristus. Ya,
saja ya. Nah, tokoh-tokoh Alkitab ini mereka sering disebut hamba-hamba Allah atau hamba Kristus, hamba Tuhan. Nah, hidup mereka sesuai dengan sebutan mereka sebagai hamba Allah. Ada sifat-sifat ilahi daripada Roh Kudus yang ada dalam hidup mereka sehari-hari. Ya, contoh yang pertama yang disebut hamba Allah adalah Musa. Dalam Bilangan pasal 12 ayat 3, di situ dikatakan bahwa Musa adalah seorang hamba Allah yang lembut hati. Ya, tidak ada orang yang lembut hati seperti Musa, ya, dikatakan seperti itu, ya. Nah, yang kedua tokoh Alkitab yang sering disebut hamba Allah, Daud. Siapa yang tidak kenal dengan Daud? Daud adalah seorang yang suka memuji Tuhan. Dengan permainan kecapinya, dia suka bermazmur. Dia menciptakan atau dia diilhami oleh Roh dengan pujian-pujian. Ya, kalau kita membaca kitab Mazmur, ya sebagian besar adalah dari dari Daud, ya. Jadi orang yang hidup sebagai hamba Allah punya kelembutan hati seperti Musa. Kemudian orang tersebut suka memuji Tuhan seperti Daud. Kemudian contoh tokoh Alkitab yang lain, Daud sudah ya, Daud, Musa, Ayub. Nah, Ayub di dalam Ayub pasal 1 ayat 1 di situ dikatakan Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, itu sifat daripada Ayub. Ayub juga sering disebut hamba Tuhan, ya, atau hamba Allah, ya. Saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, selain itu ada juga Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, mereka adalah orang-orang yang suka berdoa, orang yang berani mengakui Allah, walaupun di sekeliling mereka orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kemudian mereka juga menjaga kekudusan. Ingat, keempat pemuda ini, mereka tidak menajiskan diri dengan santapan raja. Mereka menjaga kekudusan mereka sehingga Allah memberikan hikmat 10 kali lipat dari orang-orang yang ada di Babel zaman itu. Ya, itu sikap sebagai hamba Allah. Kemudian seorang wanita, dia pernah berkata begini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Siapa? Betul, dia adalah Maria. Sifat apa yang dimiliki Maria? Dia adalah seorang perempuan yang taat kepada firman Tuhan. Ketika malaikat Gabriel datang kepadanya, kemudian malaikat berkata kepadanya, Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Apa yang dikatakan dia? Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah menurut perkataan. Ya, jadi orang yang hidup sebagai hamba Allah, mereka taat kepada firman Allah. Ya, kemudian yang terakhir, Paulus. Siapa yang tidak kenal dengan Rasul Paulus? Orang yang tadinya menganiaya jemaat Tuhan, orang yang membunuh jemaat mula-mula, ya. Ketika dia bertemu dengan Tuhan dan dia menjadi hamba Allah, dia menjadi seorang yang pemberani. Kemudian suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan. Ketika dia ada di penjara bersama dengan Silas, pada waktu tengah malam dia berdoa, memuji-muji, menyembah Allah, sehingga apa? Semua rantai terlepas, ya. Paulus adalah orang yang suka memuji Tuhan. Dia berani membela kebenaran, ya, walaupun mempertaruhkan nyawanya sendiri. Kemudian dia adalah orang yang tegas dan tidak kompromi dengan dosa. Nah, sifat-sifat itulah yang harus dimiliki sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Kristus yang sudah dimerdekakan dari perhambaan dosa. Nah, kaum wanita yang dikasihi Tuhan, sifat-sifat tadi mari kita miliki dalam hidup kita. Kelemah lembutan, lembut hati, kita harus suka memuji Tuhan, menjadi wanita yang saleh, jujur kepada suami, jujur kepada anak-anak, takut akan Allah
berusaha menjauhi kejahatan, ya. Suka berdoa, menjaga kekudusan hidup kita, ya. Kemudian taat terhadap firman Allah, ya. Dan jangan kompromi dengan dosa lagi. Kenapa? Kalau kita kompromi lagi dengan dosa, ya artinya apa? Kita bukan orang merdeka. Kenapa? Hidup sebagai orang merdeka, kita tidak boleh lagi melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, kaum wanita yang dikasihi Tuhan, kesimpulan firman Tuhan pada saat sore hari ini, jadikan hidupmu sebagai hamba Tuhan, hamba Allah yang benar-benar merdeka oleh Roh Allah. Ya, kemudian milikilah sifat hidup orang yang benar-benar merdeka dalam hidup kita, sehingga hidup kita memuliakan nama Tuhan. Kamu wanita yang dikasih Tuhan, pakailah hidup kita, kesempatan yang Tuhan berikan ini untuk hidup di dalam kemerdekaan dalam Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan berikan. Jangan sia-siakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Mari kita hidupi kemerdekaan itu. Kita hidup dalam kebenaran dan milikilah sifat-sifat sebagai hamba Allah yang diberkati oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, kalau pada saat sore hari ini kami boleh belajar tentang firman-Mu. Kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang benar-benar merdeka di dalam Tuhan. Kami tidak mau lagi hidup di dalam dosa. Kami mau menjauhi kejahatan karena kami tahu hidup kami sudah dimerdekakan oleh Tuhan, sudah dimerdekakan oleh Roh Kudus, dan kami mau hidup di dalam kebenaran Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh kaum wanita yang ada supaya hidup kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.